Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi di pemrograman Seluruh Data. Nah, kali ini kita akan belajar mengoperasikan bagaimana stack itu berjalan di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, ini yang seperti kalian tahu adalah kelas praktek di mana kita akan langsung mempraktekannya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari teori dari stack ini. Stack ini sudah terdiri dari 4 hal ya. 4 bagian atau dia punya 4 lah, itu yang pernah kalian pelajari di teori. Itu terdiri dari push, pop, dan SMT, yang terakhir itu ada learn. Nah, push itu untuk menambahkan data, pop itu untuk menghapus data, SMT untuk mengecek apakah di list itu tidak ada data, dan learn itu untuk mengetahui berapa data yang tersimpan dalam list. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa stack itu selalu berhubungan dengan yang namanya list ya. List itu seperti array juga. List itu adalah tumpukan atau satu variabel yang bisa mempunyai banyak data di dalamnya. Dan setiap list itu selalu dimiliki oleh indeks dan datanya. Nah, ini yang saya tulis itu adalah indeksnya ya. Tuh, nah indeksnya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Tuh. Nah, ini datanya itu ditempatkan di dalam kotak-kotak seperti ini gitu. Kalau misalnya ada push ya, itu selalu menempati kotak kosong yang ada paling atas. Nah, ini kebetulan kan kotak kosong pertama itu tidak ada, maka diisi oleh misalkan angka A ya, huruf A gitu. Nah, push itu nambahin langsung di indeks yang di atasnya A atau yang di atas yang sebelumnya itu kosong gitu. Ini misalkan diisi dengan C ya. Siapa gini nggak tahu ya. Nah, kalau misalkan ada push nih, misalkan push itu huruf D gini, nah maka ditempatkan bukan di A atau indeks ke 0, tapi yang paling dekat dengan data yang sudah ada ya, atau di indeks kedua di sini. Begitu juga kalau misalkan mau di push, mau di pop ya, kalau di pop itu yang paling atas dulu, baru yang kedua itu paling bawah, bahkan yang sampai yang terakhir yaitu di indeks ke 0. Nah, kalau isMT itu untuk ngecek apakah list ini ya, list ini keseluruhannya, apakah ada datanya atau tidak. Kalau learn itu untuk mengetahui berapa jumlah data di dalam list ini. Itu ya, mudah untuk teorinya, apalagi kalau misalkan kita sudah mempraktekannya. Ini kita akan mencoba untuk mempraktekannya. Ya, kita akan mencoba untuk mempraktekannya. Nah, ini akan saya buat satu data baru, ya, satu file baru yang dinamakan dengan stack2py. Nah, di stack2py ini saya akan membuat listnya terlebih dahulu, ya. Ini bisa kita buat seperti ini, list. Atau misalkan kita bisa nulis L aja cukup ya. Nama variabel kan terserah, yang penting mengikuti kaidah saat pembuatan variabelnya ya. Nah, untuk mendefinisikan list itu kita harus membentuk kurung kurawal ya, kurung siku ya. Kurung siku buka tutup seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba yang pertama push gini. L ya, titik ya. Titik tapi disertai dengan append. Append itu adalah perintah untuk push ya di dalam Python. Gunakan append gini. Nah, yang mau dimasukkan itu apa? Misalkan data A ya. Terus sini. Misalkan gini. Jadi kita akan masukkan data A, D, F, G. Nah, kalau sesuai dengan urutan lainnya, maka yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah angka 4, line 4, line 5, line 6, line 7, karena dari atas ke bawah kan. Nah, berarti yang akan masuk terlebih dahulu adalah huruf A, D, F, G, dan ini akan menempati indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, karena ini kan yang namanya yang dinamakan dengan LIFO ya, last in first out, di mana yang dimasukkan pertama itu yang paling awal itu, dan yang nah ini ya, nanti first out-nya itu saya akan share ya dengan pop ya. Lalu kita akan coba di sini. Misalkan kita coba indeks kedua, maka yang akan muncul adalah huruf F.
Sekarang kita coba. Ini kita coba ya. Ya, muncul F ya. Gitu. Ini biar nggak bingung, di clear dulu aja. Oke. Itu ya, mudah ya. Terus kita langsung aja coba di sini untuk pop-nya. Pop itu kayak menghapus juga. Dan ini kebetulan pop itu juga sama ya perintahnya dengan bahasa Python, yaitu dengan menggunakan pop. Nah, kalau misalnya kita mau menuliskan pop, ya kita tinggal tulis saja pop. Nah, nanti otomatis data yang terhapus itu dari paling atas dulu ya, indeks paling atas atau indeks paling depan, yaitu dimulai dari indeks ke 083. Ya, jadi yang akan dihapus itu adalah indeks paling terakhir, yaitu yang ada di sini kebetulan indeks ketiga. Nah, sekarang kita coba dulu print kan, print. Misalkan kita ketik ya, coba yang ketiga. Kira-kira ada nggak datanya? Ya. Nah ya, not object is not callable. Ya, kita sekarang coba kita letakkan atau jalankan perintah pop 2 kali, otomatis F-nya itu key dan F ini tidak ada karena akan dihapus yang terakhir ya. Yang terakhir dari yang terakhir berarti 3 dan 2 karena ini kan popnya 2 kali. Terus sekarang kita coba yang kedua di sini. Harusnya sih tidak ada ya. Ini sebelumnya bisa dan ini harusnya tidak ada. Ini error, ini callable ya. Jadi langsung ada perintahnya. Ya, gini, tidak ada, tidak bisa ya, karena datanya sudah hilang. Seperti itu. Nah, habis itu, kalian juga kalau misalkan, Pak, saya pengen langsung ngeprint semuanya, bisa ya. Misalkan ini, kalau misalkan kalian bingung nih, pengen ngeprint semuanya biar lebih paham lagi. Oke. Nah, aduh, malah error ya. Ini coba kita hapuskan dulu di sini ya. Nah, A, B, C, D, F, G ya. Habis itu kita coba gini. Kita akan lihat nih perjalanannya. Nah, ini. Dari print pertama ADFG ya dimasukkan. Lalu yang kedua, setelah di pop 1 maka key-nya hilang. Setelah di pop yang kedua maka F-nya juga hilang. Maka membuktikan bahwa stack itu kalau misalnya diterapkan di bahasa pemrograman, dia mengikuti LIFO, last in first out, di mana yang masuk pertama kali, tapi yang out atau yang diproses pertama kali itu bukan yang pertama tapi yang di terakhir. Ya, jadi yang masuk itu dari indeks ke 0, indeks ke 1, 2, 3, tapi yang diproses pertama kali atau yang dihapus pertama kali adalah indeks yang paling terakhir, yaitu yang di sini contoh kasusnya adalah indeks ketiga, baru yang kedua, sampai mungkin kalau misalnya kita ngepop sampai yang terakhir, maka data keseluruhannya itu hilang. Ya, ini udah post, ini udah pop, ya gampang banget ya, saya yakin kalian bisa mengerjakannya atau memahaminya. Gini, terus yang kedua itu kita yang mengenal itu dengan yang namanya bisa dari MT ya, MT atau learn dulu deh yang paling gampang ya. Learn itu sebenarnya cuman ini sih, cek jumlah datanya gitu. Jadi hanya gini aja sebetulnya, learn L. Maka kalau misalnya di print, dia ini yang terakhir itu data, kondisi datanya itu jumlahnya ada 2 ya. Nah, ini ada 2. Tapi kalau misalnya kita tempatkan di sebelum ini ya, sebelum di pop-pop 2 kali, ini harusnya datanya itu menjadi 4. Kita coba. Nah, datanya 4, tapi setelah di pop 2 kali menjadi 2. Gitu ya penerapan dari learn. Terus apa lagi? Nah, untuk MT itu biasanya saya tuh menggunakan fungsi. Nah, kebetulan kan kalian sudah belajar fungsi dan prosedur. Jadi kalian udah bisa lah ya. Jadi gini, saya bikin fungsi baru, empty.
Ya, ini fungsi ya. Ingat, fungsi dan prosedur. Perbedaannya apa? Kalau fungsi itu selalu ada return datanya. Entah apapun tipe datanya. Tapi kalau misalkan prosedur, itu tidak ada return datanya. Itu ya. Jadi kali ini saya akan menggunakan fungsi, maka saya membuat def is empty, maka harus ada return-nya. Seperti itu. Dan di sini return ya L. Karena saya tuh mau ngecek ini tuh datanya itu kosong apa enggak. Nah, kalau misalkan kita return seperti ini ya, return oh ya sama dengan ini kurang satu. Jadi kalau misalnya sama dengan absolute itu sama dengan 2 kali. Kalau misalnya tidak sama dengan itu, satunya sama dengan sebelumnya itu pakai tanda seru. Sekilas info aja. Nah, kalau udah seperti ini, itu return-nya itu yang dikembalikan itu bukan nilai apa ya namanya empty atau enggak, tapi dia itu yang dikembalikan itu adalah nilai true dan false gitu ya. Ini dicek nih return. Apakah ini kayak kondisi L sama dengan kosong atau tidak. Kalau misalkan memang benar-benar kosong, maka akan di return-nya true. Tapi kalau misalkan keliru, maka false. Jadi kita langsung aja ngejar seperti kayak gini aja. Oke. Maka harusnya yang keluar itu adalah false karena datanya itu masih ada 2. Nah, betul ya. Tapi kalau misalnya kita coba, nah kita popkan 2 kali, lalu kita print untuk cek empty atau enggaknya, harusnya sih true ya. Sekarang kita coba. Nah, jadi true karena datanya sudah tidak ada. Tapi kalau misalnya kita hapus 1 ya, berarti kan artinya datanya masih ada 1. Kita coba print. Nah, false, false. Itu ya. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan paham tentang push, pop, learn atau len ya. Learn ya kalau misalnya saya nyebutnya. Terus untuk cek empty. Itu mudah-mudahan jelas, dan kalau misalkan ada pertanyaan seperti biasa, cek di atau tanyakan di WhatsApp group, atau kalian juga bisa langsung chat pribadi ke saya, atau bisa langsung tanyakan di kolom komentar YouTube. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.